Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Profesor Dr. M. Aslam Fadli, SHMA PhD. Saya Indra Maulana. Di sini saya ingin memberikan kesimpulan dan juga testimoni terkait dari pelatihan yang sudah dijalani kemarin sejak tanggal 7 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2026. Jadi di sini paralegal itu merupakan suatu tenaga bantuan hukum yang memiliki pengetahuan dasar, keterampilan dasar di dalam hukum untuk menjembatani daripada masyarakat yang kurang memahami tentang hukum, baik itu yang memiliki masalah dengan hukum. Kita di sini sebagai paralegal nantinya yang bertugas untuk menjembatani daripada masyarakat tersebut. Dan paralegal ini ada dengan dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 itu berhubungan dengan tentang bantuan hukum, dan juga ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2021 gitu. Kemudian tugas daripada paralegal sendiri itu memberikan penyuluhan, memberikan pendampingan, konsultasi awal daripada masyarakat tersebut di tingkat non litigasi gitu, ataupun di luar pengadilan. Adapun salah satu tantangan daripada paralegal sendiri itu melakukan kolaborasi dengan advokat dan juga pihak terkait. Karena betul apa yang sudah dikatakan Prof sendiri secara tidak langsung, bahwasanya banyak advokat yang bisa dikatakan semena-mena, keras kepala gitu kan, dan merasa benar sendiri bahwasanya paralegal ini seolah-olah betul secara legalitas, secara kedudukan memang masih di bawah advokat gitu. Kemudian karena untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait juga, berkolaborasi dengan pihak terkait seperti ke kecamatan, tingkat kelurahan, bagaimana untuk memberikan pendampingan secara hukum gitu, melakukan penyuluhan, melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat ini bisa lebih sadar akan tentang hukum, apa itu hukum, bagaimana gitu kan. Kemudian adapun yang kemudian ini secara yang hari kedua itu permasalahan perdata. Di sini saya banyak belajar terkait hukum perdata itu, bahwasanya itu berbeda. Kalau pidana itu terkait dengan apa, itu berbeda dengan perdata, yang bahwasanya perdata itu mencari yang namanya kebenaran secara formil. Itu batas-batasnya terkait dengan apa yang diberikan oleh pada para pihak yang bersangkutan gitu. Kemudian di situ juga saya akhirnya dapat memahami dari segi tahapan di dalam persidangan terkait dengan hukum perdata, dari pembukaan hingga sampai ke kesimpulan dan pembacaan putusan, yang mana di tengah-tengah itu bahwasanya ada yang namanya replik, duplik gitu kan. Kemudian untuk secara prinsip dasar sendiri yang dimana beban pembuktiannya itu bahwasanya siapa yang mengaku mendalilkan ataupun menggugat itu maka wajib membuktikan gitu. Yang mana itu bertujuan untuk mencari kebenaran formil berdasarkan bukti yang diajukan di dalam persidangan. Gitu. Kemudian untuk dari sisi testimoni sendiri, secara itu saya ingin memberikan testimoni daripada hukum pidana gitu kan. Saya pernah mengikut daripada salah satu advokat, yang mana itu ada yang namanya berhubungan dengan kasus kekerasan
kekerasan nih, bukan kekerasan, tapi yang awal mulai itu keributan, tapi pada akhirnya itu berujung kepada pengerusakan barang milik orang lain gitu kan. Itu merujuk ke pasal 521 KUHP baru, yang mana itu tentang pengerusakan barang milik orang lain gitu kan. Yang mana itu bunyi itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak 500 juta. Jadi itu dasar hukumnya. Pada saat itu ada sedikit keributan dan kemudian salah satu pihak melakukan pengerusakan kendaraan milik orang lain gitu. Yang disebabkan dari pasal jengkel sendiri, dan kemudian akhirnya pihak yang pemiliknya itu tidak terima dan ingin menuntut, dan di situ kami masuk sebagai orang yang melakukan pendampingan terhadap masyarakat bagaimana agar masalah ini selesai. Dan sebelumnya juga yang saya dapatkan dari profesor itu betul, Prof, bahwasanya advokat yang hebat adalah yang dapat menyelesaikan kasus di luar dan tidak sampai ke tahap persidangan, ke tahap pengadilan. Dan di situ akhirnya dilakukanlah mediasi agar tidak terjadi keributan, maka dihadirkan juga dari pihak kepolisian, baik itu seperti babinnya gitu. Dan itu dilakukan mediasi bahwasanya untuk mengganti rugi saja gitu terkait dari apa yang telah dirusak, agar permasalahan ini tidak merembet sampai ke pengadilan gitu kan, yang mana itu jadinya tindak pidana dan itu bisa diselesaikan cukup di bawah, dan kita bisa mendamaikan daripada kedua belah pihak tersebut gitu. Baik, izin sejauh ini saya banyak berterima kasih terhadap Prof yang sudah banyak memberikan materi, walaupun itu hanya 3 hari, tetapi saya rasa itu isinya dari, mungkin kalau dari isi daripada mata kuliah itu mungkin itu jauh, mungkin lebih dari 1 tahun kuliah gitu. Tetapi di situ Prof bisa menjelaskan, memberikan penjelasan dengan sangat baik, sehingga saya bisa dapat jauh lebih berkembang dari apa yang sudah Prof berikan daripada pelatihan kemarin. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan, baik itu dari sisi kesimpulan ataupun dari sisi testimoni dalam sebuah kasus gitu kan. Kurang lebihnya sedikit banyaknya saya mohon maaf gitu kan. Pada Allah saya mohon ampun gitu. Dan saya banyak berterima kasih kepada Profesor Dr. M. Aslam Fadli, SHMH PhD selaku Ketua Umum, dan juga Ketua Umum LBH Cinta Lingkungan Pencari Keadilan. Baik, itu saja Pak.